MU bakal duetkan Rasmus Højlund dan Evan Ferguson di tahun 2024. Klub Premier League, Manchester United dikabarkan punya rencana ambisius di tahun 2024. Mereka berencana merekrut Evan Ferguson untuk berduet dengan Rasmus Højlund di lini serang mereka. Di musim panas ini, MU memang mengalami krisis striker. Mereka kehilangan Cristiano Ronaldo dan Wout Weghorst, sehingga mereka kekurangan striker. Setan Merah sendiri pada akhirnya mendatangkan satu striker baru di musim panas ini. Mereka berhasil mengamankan jasa Rasmus Højlund dari Atalanta. Manchester Evening News, MU akan mendatangkan satu striker lagi di tahun 2024. Mereka berencana merekrut Evan Ferguson dari Brighton. Menurut laporan tersebut, Manchester United dipastikan akan membeli striker baru pada tahun 2024. Ini kemungkinan MU berpotensi akan berpisah dengan Anthony Martial. Sang striker kabarnya tidak akan memperpanjang kontraknya, karena performanya yang angin-anginan. MU butuh striker baru jika Martial jadi dilepas, jadi mereka mulai berburu penyerang baru tersebut. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sudah memutuskan bahwa Manchester United harus mencoba merekrut Evan Ferguson dari Brighton. Sang striker memang lagi naik daun di Premier League. Sejak musim lalu ia mulai bermain reguler di tim utama The Seagulls. Baru-baru ini ia mencetak hat-trick pertamanya di Premier League. Jadi Ten Hag menilai Ferguson akan menjadi tandem yang bagus untuk Højlund di musim depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU akan menemukan kendala yang besar untuk membajak Ferguson di tahun 2024. Sang striker baru-baru ini menekan kontrak baru di Amex Stadium, dan ia dikabarkan memiliki klausul rilis sekitar 80 juta pound. Fans MU yang minta tanda pagar Ten Hag out itu fans kardus. Sebuah dukungan diberikan Paul Parker kepada Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa fans MU yang meminta sang manajer mundur dari kursi pelatih Manchester United adalah fans abal-abal. Seperti yang sudah diketahui, start MU di musim 2023/2024 ini berjalan kurang mulus. Terbaru, Setan Merah harus kalah dengan skor 3-1 saat bertandang ke markas Arsenal. Tidak lama setelah itu, Ten Hag terlibat perseteruan dengan Jadon Sancho. Alhasil segelintir pendukung Manchester United meminta manajer asal Belanda itu mundur dari jabatannya. Namun Parker menegaskan bahwa Ten Hag tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Erik ten Hag telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di musim lalu, meski ia dihadapkan dengan banyak situasi yang sulit, ujar Parker. Parker tahu bahwa ada segelintir fans MU yang mendesak Ten Hag mundur, namun ia menilai fans-fans tersebut adalah fans yang abal-abal. Pendukung sejati klub ini tahu bahwa klub ini butuh keberlanjutan, dan juga konsistensi untuk bisa mengalahkan tim-tim terbaik di negara ini. Jadi saya rasa Erik ten Hag memang harus bertahan di klub ini. Namun di kesempatan yang sama, Parker juga mengkritik manajemen MU. Ia menilai manajemen MU menghadirkan situasi yang sulit bagi Ten Hag untuk bisa menjalankan klub dengan baik. Manchester United sendiri memang memiliki banyak masalah sebagai sebuah klub. Contohnya ada banyak pemain yang sudah tidak layak membela klub ini, namun masih dipertahankan, sambung Parker. Selain itu ada juga masalah terkait kepemilikan klub, di mana hal-hal seperti ini menjadi gangguan, tidak hanya bagi manajer, tetapi juga untuk para pemain. Ia menandaskan, Erik ten Hag sendiri saat ini sedang mempersiapkan timnya untuk pekan kelima Premier League yang digelar di akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Brighton di Old Trafford pada hari Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023, malam nanti. Manchester United sempat tidak bisa jual jersey Rasmus Højlund. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sempat tidak bisa menjual jersey Rasmus Højlund. Højlund merupakan salah satu pemain baru Manchester United. Ia direkrut Setan Merah dari Atalanta dengan harga yang cukup mahal di pertengahan Agustus kemarin. Højlund sendiri harus menunggu beberapa pekan untuk debut di tim utama MU. Ia dimainkan sebagai pemain pengganti saat Manchester United berhadapan dengan Arsenal. The Daily Mail mengklaim bahwa MU sempat mengalami masalah dengan jersey Højlund. Mereka sempat tidak bisa menjual jersey sang pemain di Megastore mereka. Menurut laporan tersebut, ada dua alasan mengapa penjualan jersey Højlund sempat tertunda di Megastore MU.
Yang pertama karena manajemen Setan Merah telat mengumumkan nomor punggung Højlund. Nomor punggung sang striker baru diumumkan beberapa jam sebelum pertandingan melawan Arsenal. Alhasil ada jarak 3 minggu sejak transfernya kelar, sehingga MU baru bisa menjual jersinya ke publik. Setelah pengumuman nomor punggung Højlund, ada permintaan yang cukup besar untuk jersey dengan nama dan nomor punggung sang striker. Namun MU sempat tidak bisa menjual jersey itu selama beberapa hari. Penyebabnya adalah mereka tidak punya stok huruf O di persediaan mereka. Pasalnya huruf yang digunakan itu bukan huruf pasaran, di mana MU sudah lama tidak punya pemain yang menggunakan huruf O di tim mereka. Namun setelah tertunda selama beberapa hari, MU akhirnya berhasil mengamankan persediaan huruf O, dan mereka akhirnya bisa menjual jersey Højlund ke pasaran. Højlund sendiri diprediksi akan menjadi starter di lini serang Manchester United di akhir pekan ini. Erik ten Hag kemungkinan akan memainkannya sebagai starter saat mereka berhadapan dengan Brighton di Old Trafford. Jadon Sancho fix cabut dari MU setelah ribut dengan Erik ten Hag. Pemain Manchester United, Jadon Sancho sudah mengambil keputusan akan tinggalkan Old Trafford usai berkonflik dengan pelatihnya Erik ten Hag. Masa depan winger Manchester United, Jadon Sancho, akhirnya menemukan titik terang. Dilansir dari Metro, Sancho memutuskan bahwa dirinya akan pergi dari Manchester United pada Januari tahun 2024 nanti. Hal itu dipastikan setelah Sancho berbicara secara langsung dengan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Sancho dan ten Hag memang dijadwalkan bertemu untuk membahas soal hubungan mereka berdua yang sedang memanas. Pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023, waktu setempat, keduanya bertemu untuk membahas soal masalah yang ada. Akan tetapi, tidak ada solusi positif yang muncul dalam pertemuan tersebut. Ten Hag secara tegas menolak untuk memberikan menit bermain kepada Sancho, apabila ia tidak menunjukkan performa meyakinkan selama latihan. Juru taktik asal Belanda itu bersikeras akan menggunakan pemain lain, yang dirasa lebih sesuai dengan kualifikasi yang ia inginkan. Sementara itu, Sancho merasa bahwa dirinya sudah bekerja keras, selama latihan di bawah asuhan Ten Hag. Winger asal Inggris itu pun menuntut Ten Hag, untuk memberikan menit bermain yang lebih banyak kepada dirinya. Karena tidak ada solusi positif yang tercipta pada pertemuan itu, Sancho pun memutuskan untuk angkat kaki dari Old Trafford. Rencananya, Sancho akan memanfaatkan bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024 sebagai momentum untuk pergi. Sejauh ini, Borussia Dortmund menjadi klub yang berminat untuk membawa winger berusia 23 tahun tersebut. Keributan antara Erik ten Hag dan Sancho berawal dari pernyataan pelatih, usai laga Arsenal vs Man United, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Lewat wawancara dengan media, Ten Hag sempat ditanya mengenai keputusannya, yang tidak membawa Sancho ke dalam skuadnya saat melawan Arsenal. Juru taktik asal Belanda itu pun membeberkan alasannya tidak membawa Sancho. Ten Hag menilai, bahwa Sancho tidak dibawa ke dalam skuad karena performanya selama latihan dinilai kurang. Jadon, untuk penampilannya dalam latihan, kami tidak memilihnya, ujar Ten Hag seperti dikutip dari Talksport. Setelah Ten Hag menyampaikan alasannya, Sancho pun langsung memberikan klarifikasi lewat akun Twitter pribadinya.